Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian kita diambil dari Mazmur pasal yang ke-63. Judul renungan harian kita pada hari ini adalah Melekat kepada Tuhan. Pernahkah Anda merindukan kehadiran seseorang saat kesulitan hidup menghampiri? Sampai-sampai Anda tidak dapat berhenti memikirkannya dan ingin sekali berjumpa dengannya. Anda teringat akan kehadirannya dan kebaikannya di masa lalu dalam menolong. Anda menemukan solusi atas permasalahan. Daud tengah bersembunyi dari kejaran Saul. Dia berada di padang gurun Yehuda. Kesendirian dan kesepian membuat Daud merindukan hadirat Allah. Sekering padang gurun, demikian pula kerontangnya jiwa Daud. Daud menghayati dan mengakui kekuatan Allah, kasih setianya adalah sumber kepuasannya. Daud merasa yakin kepada Allah karena pengalamannya di masa lalu tentang kuasa Allah yang memberinya kelegaan. Daud menjadi penolongnya saat yang lain tidak ada yang mampu menolong. Karena itu, Daud memiliki keinginan yang sungguh untuk tetap bersekutu dengan Allah. Daud sadar bahwa kebutuhannya yang terdalam hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan Allah. Betapa baiknya menyadari bahwa kebutuhan terdalam kita adalah melekat kuat kepada Allah. Tuhan sang pemilik kehidupan kita. Dengan demikian kita akan mengejar Allah, mengiringnya dekat-dekat, rindu untuk selalu bersamanya, dan takut kehilangan dia, serta merasa tidak berdaya tanpa Allah. Berupaya setia di dalam iman dengan senantiasa berharap kepada Tuhan sekalipun mengalami penderitaan, kesulitan, ancaman, dan berbagai macam problematika kehidupan. Bukan sekedar menginginkan berkat-Nya, namun karena kerinduan kita untuk selalu bersekutu dalam kasih dan kekudusan-Nya. Jika sekedar melekat, benalu pun melekat pada kekuatan inangnya. Namun orang percaya melekat pada Bapa yang bersekutu dengannya. Oke, mari kita membahas renungan kita pada hari ini. Ketika engkau berada dalam kesesakan, siapakah yang engkau cari? Ya. Oke, mari kita membaca firman Tuhannya, Mazmur nomor 63. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, engkaulah Allahku. Aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat padamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananku menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Nah, ini pertanyaan penting ya dalam hidup ini ya. Siapakah yang engkau cari? Saudara, kalau kita baca ayat pertama, itu Daud ada di padang gurun Yehuda. Nah, padang gurun Yehuda itu menandakan suatu kondisi yang tidak ideal. Suatu kondisi yang tidak menyenangkan, karena ini padang gurun gitu loh, tidak ada apa-apanya. Nah, di tengah situasi kondisi yang tidak ideal dan tidak menyenangkan, Daud mencari Tuhan. Nah, kalau kita bersandar atau berharap kepada siapa? Nah, itu yang perlu kita renungkan. Siapakah yang saudara cari ketika kondisi kehidupan ini lagi terpuruk? Apalagi kena pandemi COVID-19 yang tidak selesai-selesai nih ya. Udah berapa nih, 1,5 tahun ini.
model kayak gini. Ya, jadi apalagi ini sudah menginjak bulan Agustus. Jadi ini sangat-sangat menyesakan. Nah, di tengah kondisi seperti itu, apakah kita tetap mencari Tuhan? Atau di dalam kehidupan kita sudah merasa wis males, wis gak usah Tuhan-Tuhanan, wis. Ada Tuhan, COVID-nya gak berhenti-berhenti kok. Nah, atau di tengah kondisi yang tidak ideal. COVID-19 ini kan seperti padang gurun Yehuda. Tuh. Kondisinya tidak ideal. Kondisinya bukan yang diharapkan Daud. Bukan yang kita harapkan COVID-19. Tidak ada orang yang mengharapkan COVID-19, tidak ada. Tetapi itu terjadi. Dan Anda berada dalam kondisi yang tidak ideal. Siapakah yang kau cari? Nah, di sini dikatakan, Tuhan itu diibaratkan air. Ya memang sekalipun tidak disebutkan secara eksplisit Tuhan itu air. Seperti air gitu ya. Tetapi dari kata-kata ini, Tuhan itu diibaratkan air gitu ya. Kata-kata yang berwarna ungu tuh. Jiwaku haus. Orang haus akan air kan, betul nggak? Ketika ada kedahagaan, itu pasti kebutuhannya air bukan? Seperti tanah kering dan tandus, tiada berair. Butuhnya tanah kering apa? Ya pasti disirami air bukan? Jadi, kehadiran Tuhan di dalam hidup Daud, itu laksana air di tengah kekeringan. Tiada hal yang paling berharga ketika orang haus di padang gurun, itu langsung minum air. Bukan ketemu ayam goreng atau bulgogi atau pizza hut apa, bukan. Gitu ya. Bukan berarti makanan-makanan itu enggak enak. Makanan itu enak. Ya toh. Tetapi kalau sudah kehausan setengah mati nih, pasti yang pengen apa? Pasti air. Kalau makan minyak goreng sampean. Ayam goreng tambah seri nanti ya tenggorokannya ya. Kan seperti itu. Sekali lagi bukan ayam goreng enggak enak, bukan bulgogi enggak enak. Enak semua. Tetapi hal yang paling dibutuhkan itu air. Saudara, mungkin ada beberapa bantuan yang engkau harapkan di luar Tuhan. Mungkin itu seperti ayam goreng, seperti bulgogi. Kelihatannya memang enak, mengenyangkan, istilahnya ya, menawarkan suatu kekenyangan. Tetapi yang dibutuhkan oleh orang dahaga itu bukan ayam goreng, tetapi air firman Tuhan. Air kelihatannya sederhana, kelihatannya biasa-biasa saja. Tetapi itu menjadi barang yang paling dibutuhkan ketika engkau berada di padang gurun Yehuda. Dalam suatu kondisi yang tidak ideal. Dalam suatu kondisi yang tidak ideal. Yang paling engkau butuhkan itu adalah berada di dalam air Tuhan. Sehingga kekeringan hatimu bisa disirami oleh firman-Nya. Itu ayat pertama ya. Ayat kedua. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu. Nah, ketika Daud memandang Tuhan, saudara lihat apa? Daud berkata, aku melihat kekuatanmu. Dalam hal apa kita melihat kekuatan Tuhan dalam hidup ini? Saudara, sebelum menjawab pertanyaan itu, mari kita lihat. Ketika Daud melihat kekuatan Tuhan ini dalam hal apa? Dalam peristiwa dia mengalahkan Goliat. Ketika orang-orang mungkin meremehkan atau mungkin meragukan Daud. Memang iso dah. Orang satu ini ngalahkan Goliat. Orang satu ini kecil, ini Goliat tinggi, ini enggak karu-karuan gini kok. Memangnya bisa mengalahkan raksasa Goliat itu. Tapi kekuatan Tuhan memberikan hikmat pada Daud untuk melawannya bukan head to head, one on one, tetapi melawannya dengan senjata umban. Ya, seperti yang diputar-putar-putar ada batu, kemudian dilemparkan, kemudian masuk ke dahinya. Jadi, ada suatu hikmat Tuhan yang ada menyertai Daud. Dan memang itu bukan cara yang biasa yang dipikirkan oleh manusia. Cara biasa yang dipikirkan manusia pada waktu itu mungkin Daud sempat dikasih berbaju sirah gitu.
Daud tidak bisa jalan, keberatan. Baju perang itu loh. Terlalu berat. Bukan itu yang cocok. Nah, kekuatan Tuhan itu bisa kita alami ketika kita dalam kesulitan. Ya, saat-saat ini. Kayak kena pandemi COVID ini. Dan Tuhan tolong di saat-saat yang sangat tepat sekali. Karena firman-Nya berkata pertolongannya tidak pernah terlambat. Pertolongannya itu tidak pernah terlambat sedetik pun. Mungkin kalau kereta cepat di luar negeri pun masih pernah terlambat ya. Ya. Tetapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Sedetik pun. Atau kekuatan Tuhan bisa kita rasakan ketika dalam menghadapi pandemi ini Tuhan masih menjaga dan memelihara kehidupan kita. Jadi ada berapa banyak orang yang menderita akibat pandemi? Pasti banyak. Terutama orang yang bergerak dalam industri pariwisata. Atau bahkan penerbangan. Ada berapa banyak pramugari yang sudah tidak jadi pramugari kemudian jualan makanan. Iya toh? Ya. Kemudian jualan mungkin jaga depot atau buka warung atau apa. Padahal dulunya memang pramugari. Gitu ya. Ada banyak cerita-cerita yang seperti itu. Ada dipangkas, berapa banyak penerbangan yang dipangkas. Karena seperti ini. Atau bisnis hotel atau bisnis souvenir sangat-sangat kena dampak sekali. Apalagi karyawan-karyawan di mall kena PPKM pasti mereka tidak bisa bekerja. Mungkin juga mereka besar kemungkinan gaji mungkin bisa dipotong juga. Saudara, ada banyak kesusahan yang dialami dalam suatu kondisi yang seperti ini. Inilah saatnya kita berseru dan minta tolong supaya Tuhan turun tangan dalam menjaga kehidupan kita. Nah, satu lagi yang penting ya. Daud ini melihat kekuatan Tuhan dan kemuliaannya. Artinya, kalau kita menghubungkan ketika Tuhan itu mau menguatkan kita, itu adalah bukan untuk diri kita sendiri. Itu adalah untuk kemuliaannya. Artinya, ketika engkau ditolong, supaya engkau bisa cerita bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib ini, tetap bisa membuat engkau itu tertolong di tengah situasi yang tidak memungkinkan. Sehingga engkau bisa menceritakan pada orang-orang bagaimana pekerjaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Lebih dari hidup. Ini ungkapan daripada Daud ya. Kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Maksudnya apa sih? Saya mencoba memahaminya begini ya. Kalau seseorang itu cuma hidup, tetapi di dalam hidupnya ini tidak bisa merasakan kasih setia Tuhan, maka sebenarnya orang itu mengalami kehidupan, tapi semu. Kenapa kok semu? Karena dalam kehidupan ini ya, kalau tanpa Tuhan, cuma sekedar hidup tok. Itu sukacita yang dia rasakan, pengharapan yang dialami itu bersifat fana dan tidak kekal selamanya. Sehingga kebahagiaannya pun tidak everlasting, tidak selama-lamanya. Itulah sebabnya kalau orang cuma hidup, tetapi tidak mengalami kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya, maka sesungguhnya hidup orang itu adalah kosong. Tidak ada isinya. Cuma just like water flow, air mengalir, gitu aja. Tidak, apa ya istilahnya ya? Tidak ada suatu makna-makna atau nilai-nilai yang patut dia perjuangkan atau kejar. Jadi, hanya orang yang sungguh-sungguh mengalami kasih setia Tuhan yang bisa dengan tulus memuji dan memuliakan Allah dengan bibirnya. Karena di sini dikatakan ya, kasih setiamu lebih daripada hidup. Kemudian disambung, bibirku memegahkan engkau. Jadi kalau orang itu cuma sekedar hidup atau sekedar nyanyi, hanya karena senang cuma menyanyi, maka dia salah besar. Karena alasan daripada orang itu menyanyi, memegahkan Tuhan, itu karena di dalam hidupnya terlebih dahulu, dia mengalami kasih setia Tuhan.
Ini ya, untuk lebih jelasnya, ayat 4. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Jadi apa sebenarnya alasan orang Kristen memuji Tuhan? Bukan karena lagunya enak, bukan karena musiknya keren, bukan karena worship leadernya oke, bukan karena aransemennya mantap, bukan. Tetapi alasan orang yang benar untuk memuji Tuhan, mengangkat tangannya ke hadap hadirannya Tuhan, itu karena orang itu sudah pernah merasakan apa? Kasih setia Tuhan. Nomor 2, merasakan kehausan akan Dia. Nomor 3, dia merasakan kekuatan Tuhan dan kemuliaannya. Seperti yang ayat 2 yang kita bahas. Dan itulah alasan seseorang bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi ada 3 alasan ya. Orang itu kenapa kok bisa memuji nama Tuhan? Karena orang itu merasakan kasih setia Tuhan dalam hidupnya. Orang itu merasakan kehausannya akan Dia. Yang ketiga, orang itu merasakan kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan kemuliaannya di dalam kehidupannya. Saudara, ini adalah alasan yang benar ketika seorang itu memuji Tuhan. Jangan engkau berpikir karena, waduh, lagu enak itu enggak salah loh. Enggak salah, itu karya seni. Tetapi kalau motivasi seseorang untuk menyanyi lagu rohani, gara-gara dengar alunannya enak ya, berarti dia kehilangan esensi yang sebenarnya. Yaitu apa? Sebenarnya orang itu mengalami kasih setia Tuhan terlebih dahulu. Sebelum orang itu menyanyi memuji nama Tuhan. Oke? Pertanyaannya, sudahkah saudara mengalami kasih setia Tuhan? Ayat 5 ya. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Nah, lemak dengan sumsum ini kan mengandung suatu kenikmatan tersendiri toh ya. Berarti kenikmatan lemak dan sumsum ini disandingkan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulut yang memuji-muji. Jadi ada kenikmatan tersendiri ketika seseorang itu memuji-muji nama Tuhan. Jadi hati yang memuji Tuhan adalah hati yang pernah dimenangkan oleh Tuhan. Dan sebagai ekspresi dari pengalaman itu, maka puji-pujian tidak bisa tidak keluar dari mulutnya. Sehingga salah sekali ya, kalau ada orang yang mengatakan gini, pokoknya yang penting itu dengar firman Tuhan. Loh, itu memang benar. Tapi orang ini ngomong gini, ya itu kalau pergi gereja, gue telat sih nggak apa-apa. Pokoknya dengar firmannya nggak telat. Ini salah ya. Orang yang pernah diliputi oleh kasih Tuhan, sudah pernah merasakan kasih Tuhan, pasti dia menganggap puji-pujian adalah sesuatu yang penting. Nggak mungkin tidak. Ya, nggak mungkin tidak. Pasti menganggap itu sebagai sesuatu yang penting. Oke? Jadi ini ekspresi dari pengalaman. Nah, saudara kalau Anda tahu, ada berapa banyak cerita daripada kesaksian. Ada orang menjadi Kristen gara-gara pertamanya dengar pujian. Terus pertama akibatnya ikut-ikut nyanyi. Mungkin dia awalnya salah dalam pengertian dia menyanyi karena lagu, karena nada, karena harmoni. Ya, it's okay. Itu jalan utama, jalan pertama, bukan jalan utama. Jalan first impression, kesan pertama doang. Tetapi ketika dia tertarik dengan kekristenan, mulai benar-benar mengenal Kristus, maka dia akan menyanyikan dengan cara yang berbeda. Nah, dengan saat itulah dia memiliki motivasi yang benar ketika memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, ini ayat ke-6 mengatakan Allah itu sebagai fokus hidup Daud. Aku ingat kepadamu di tempat tidurku. Ini luar biasa ya. Sepanjang hari ini, ketika Anda mendengarkan firman Tuhan ini, siapa atau apa yang kita ingat biasanya? Apalagi kalau kita mau tidur. Kita ingat Tuhan, atau kehadiran Tuhan itu tidak kita rasakan sama sekali. Atau benar-benar dirasakan terus-menerus.
penyertaannya, kedekatannya itu benar-benar kerasa. Saudara, tidak mungkin ya, Daud ini setiap malam katanya ingat Tuhan kalau dalam kesehariannya, sepanjang hari itu, dia tidak get in touch with God, get a nice relationship with God. Tidak mungkin. Pasti ada suatu hubungan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 7 dan 8 ya. Dikatakan ini, dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Nah, ini digambarkan Tuhan itu seperti burung Raja Wali yang dengan kepak sayapnya itu melindungi anak-anaknya dari ancaman bahaya. Sehingga di dalam kepak sayapnya Daud merasa aman, merasa dapat dilindungi. Itu karena itulah sebabnya alasan bagi Daud. Perasaan tenang, perasaan dilindungi, itu yang membuat dia bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Saudara, jika Anda mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa, saudara tidak bisa menahan mulut saudara untuk menyanyi, memuji, dan memuliakan nama Dia. Firman Tuhan juga berkata, jiwaku melekat kepadamu. Ada suatu kedekatan. Kalau tidak ada kedekatan, tidak mungkin Daud itu ngomong jiwaku melekat kepadamu, itu tidak mungkin. Jadi ini konsep Allah yang berbeda, yang ditawarkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, atau yang ada pada waktu itu. Karena orang-orang pada waktu itu menyembah dewa, itu dewa yang justru bisa menghancurkan. Nah, contoh ya, ada seorang waktu itu pergi ke suatu tempat, kemudian dia memberikan semacam sesajen kepada dewa-dewa tertentu. Ketika ditanya, kenapa engkau memberikan sesajen pada dewa-dewa tertentu? Padahal dewa itu menurut mitologinya itu dewa yang jahat. Dia ngomong, saya menyembah dewa ini, dewa yang jahat ini, supaya dia tidak ganggu-ganggu hidup saya. Karena kalau tidak dikasih sesajen, maka yang terjadi dewa ini akan marah. Repot nanti kehidupan saya akan susah. Saudara, dari pernyataan orang ini, dapat kita lihat bahwa ternyata bukan suatu hubungan jiwaku melekat. Tidak mungkin kau tanya pada orang yang semacam ini, mengatakan bahwa, oh jiwaku melekat pada dewa. Tidak mungkin. Karena dia ada hubungan dengan dewa itu bukan karena kedekatan, tetapi karena apa? Rasa takut. Rasa takut kalau dewa ini mengganggu kehidupannya. Yang kedua, hubungan semacam ini itu tidak murni. Kenapa? Tidak ada ketulusan. Dia menyembah dewa bukan karena benar-benar cinta, tetapi justru karena takut. Dan alasan yang utama adalah apa tadi? Kalau kita menyimak dengan benar adalah dia supaya tidak ganggu-ganggu hidupku. Jadi fokusnya itu adalah diri sendiri, bukan fokusnya adalah Tuhan saja. Ini yang membedakan Allah yang dikenal oleh Daud dan Allah yang disembah oleh orang-orang di luar sana yang tidak mengenal kepada Allah yang benar. Saudara, jiwa kita selama ini melekat kepada siapa? Atau melekat kepada apa? Atau jangan-jangan selama ini melekat kepada keegoisanmu sendiri. Sehingga engkau tanpa sadar menjadi Tuhan di dalam hidupmu sendiri. Anda ingin mengatur hidup Anda sendiri dan tidak ingin orang lain itu ikut campur tangan. Saudara, biarlah renungan pada hari ini boleh mengingatkan kita bahwa kita memuji nama Tuhan, mengasihi Tuhan, itu ada alasan yang benar dan ada motivasi yang benar. Sudahkah kita memiliki motivasi-motivasi yang benar tersebut? Tuhan Yesus memberkati.